Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang hukum kekekalan energi. Sebelum kita bahas tentang hukumnya, kalian pernah nggak naik roller coaster yang awalnya itu kan kalian naik tinggi banget gitu kan, habis itu kalian langsung turun gitu. Pernah nggak? Misalkan lintasannya kayak gini nih, misalkan kayak gini. Start misalkan dari sini nih. Ketika sampai atas, itu kerasanya tuh pelan banget. Terus pas udah di atas nih, mau turun, apalagi waktu di tengah, itu kerasanya cepet banget. Itu sebenarnya manfaatin hukum kekekalan energi. Atau mungkin kayak gini nih, kalian waktu jalanin motor gitu ya, terus kemudian ketemu turunan. Kalian jaga nih motor kalian biar tetap stabil. Ketika udah sampai turunan dengan motor yang masih stabil kecepatannya, itu tiba-tiba waktu sini jadi makin cepet. Semuanya itu bisa dijawab pakai hukum kekekalan energi. Karena hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu energi ke energi yang lain. Ini adalah hukum dari kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat berubah dari satu energi, satu bentuk energi, ke bentuk energi yang lain. Kalau kita lihat dari kasusnya pada roller coaster, ataupun pada saat kalian mengendarai sebuah sepeda motor, perubahan energinya adalah ketika kita berada di atas, ini berarti kita punya suatu ketinggian nih. Nah, energi yang terjadi di sini adalah energi potensial. Ketika sudah turun, itu energi potensial tadi berubah menjadi energi kinetik karena punya kecepatan. Yang awalnya EP itu adalah M kali G kali H berubah menjadi EK, MV kuadrat kali setengah. Itu adalah EK ataupun energi kinetik. Dan energi totalnya itu pasti sama dengan EP ditambah dengan EK. Energi total yang ada di dunia itu pasti selalu sama. Dia tidak berkurang ataupun bertambah, tapi energi dapat berubah. Contoh adalah energi kimia menjadi energi gerak adalah manusia. Jadi, ketika kalian memakan sedikit makanan, maka energi kalian pun untuk bergerak akan semakin sedikit. Tapi, ketika kalian banyak makan, ataupun makan kalian cukup banyak, maka gerakan kalian ataupun aktivitas kalian akan juga bertambah. Kalau dianalogikan nih ya, itu sama seperti uang di ATM kalian. Uang itu bisa berpindah dari satu rekening ke rekening yang lain, tetapi tidak bisa menghilang ataupun bertambah sendiri. Bertambah itu karena kalian memasukkan uangnya ke dalam ATM kalian. Berkurang ketika kalian mengeluarkan ATM-nya yang dipindahkan ke ATM orang lain. Bukan berarti uang kalian menghilang atau hangus, tetapi hanya berpindah ke ATM yang lain. Jika kita lihat secara matematis, dalam hukum kekekalan energi, contohnya pada ayunan atau bandul sama aja. Ketika bandul itu ada di dua posisi yang berbeda, adalah bandul yang sama ya. Kedua ini adalah bandul yang sama. Kemudian bandul ini bergerak. Di titik 1, bandul itu memiliki energi potensial maksimal. Kenapa? Karena bandul memiliki ketinggian atau H. Di posisi 2, bandul itu dia sedang bergerak. Pada saat posisi 2, energi kinetik di sini maksimal. Lalu pada posisi 1, ketika bandul di posisi seperti ini, maka bandul itu tidak bergerak. Maka energi kinetiknya itu tidak ada atau 0. Kemudian pada posisi 2, energi kinetik itu maksimal, sedangkan energi potensialnya itu yang tidak ada. Karena dia di titik terbawah atau 0. Maka sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi total itu adalah EP plus EK. Energi total yang ada di sini itu EP, ET1 ya. Kemudian di sini pada ET2 adalah EK. Kenapa? Karena EP nilainya 0. Di sini EK nilainya 0. Kita ke contoh yang berikutnya deh. Adalah bola jatuh. Bola jatuh. Misalkan di sini ada sebuah tanah seperti itu ya. Kemudian kalian punya bola di sini. Bola itu diam, tidak bergerak, tidak jatuh, atau belum jatuh. Setelah itu, bola itu bergerak, dijatuhkan menjadi posisi seperti ini dan ke sini.
Mari kita analisis dari posisi pertama. Posisi pertama adalah di sini. Di sini adalah posisi kedua, dan di sini adalah posisi ketiga. Bola tepat sebelum jatuh atau mengenai tanah. Pada posisi pertama, kita coba analisis dari ET. ET atau energi total adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik, ET1. Di sini, bola memiliki suatu ketinggian, H. Lalu, karena bolanya diam, maka kita anggap velocity atau kecepatannya adalah 0. Pada posisi 1. Kemudian kita masukkan aja M kali G kali H plus setengah mv kuadrat. Kita lihat saja, kita langsung masukkan ya. Di sini, pada kondisi potensial pada posisi pertama, bola memiliki suatu ketinggian tertentu. Sedangkan velocity-nya adalah 0. Maka, velocity di sini kita masukkan aja atau kecepatannya adalah 0. Dia tidak bergerak. MGH adalah EP. Karena H itu punya nilai, maka sisanya adalah MGH ditambah dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya adalah 0. Atau ET di sini, ET1 nilainya hanya EP saja. Atau EP-nya adalah maksimal. Kemudian kita lihat pada posisi 2. Pada posisi 2, nilai EP itu berarti dia di sini masih punya suatu ketinggian. Di sini dia punya ketinggian atau H posisinya. Tapi juga nilai V2-nya punya nilai V, punya kecepatan. Karena bolanya sudah jatuh. Maka kita lihat EP plus EK. Atau di posisi ini, energi potensial itu sama dengan energi kinetik. Dari posisi potensial awal, di sini yang EP-nya maksimal atau maksimum, itu berubah menjadi energi kinetik karena dia sudah bergerak. Nilai EP-nya itu sama dengan nilai EK. Kemudian kita lihat pada posisi 3, ET3. Pada posisi ET3 atau energi total pada posisi ketiga, kita lihat di sini. Tepat sebelum mengenai tanah, maka kita bisa anggap hanya adalah 0. H3 itu 0. Kemudian pada kecepatannya itu berarti kecepatan pada posisi maksimal atau tertingginya. Maka kita bisa tuliskan ET3 adalah EP plus EK. Karena kita anggap ketinggiannya adalah hampir mendekati 0, maka EP adalah 0 tambah dengan EK. Di sini berarti EK-nya adalah EK maksimum. Kalau misalkan kita lihat dari awal, pada posisi pertama itu EP maksimum. Pada posisi tengah, EP itu sama dengan EK, atau energi potensial itu sama dengan energi kinetik. Pada posisi akhir, atau posisi ketiga, energi potensialnya udah 0, energi kinetiknya itu maksimum atau maksimal. Maka, sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat bertambah, dan tidak dapat dimusnahkan atau menghilang. Energi dari awal itu hanya berubah dari energi potensial ke energi kinetik. Dan energi total awal itu sama dengan energi total akhir. Begitupun juga dengan energi-energi yang lain, selain daripada energi potensial dan energi kinetik. Seperti pada energi listrik yang berubah menjadi energi gerak, seperti pada kipas angin. Kalau kalian lihat pada kipas angin, biasanya di situ ada tertulis power 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti, daya yang digunakan untuk menyalakan angin pada kondisi 1 itu akan lebih sedikit dibanding daya pada kondisi ketiga. Pada kondisi ketiga, daya listrik yang diserap itu akan lebih banyak. Pun juga, gaya gerak yang dikeluarkan oleh kipas angin pun semakin cepat. Jadi, tidak ada energi yang terbuang percuma ataupun menghilang begitu saja. Tetapi, energi itu hanya berpindah saja atau berubah. So, kesimpulan pada video kali ini, energi itu mempunyai hukum kekekalan energi ya. Energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Dan energi total itu selalu sama, baik pada akhir maupun pada awal. Energi awal itu selalu sama dengan energi akhir. Hanya saja, energi itu dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Bye bye guys!